Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahwa konten YouTube saya ini berisi tentang penguatan pendidikan karakter yang saya tampilkan setiap hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Suatu ketika sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu an beriktikaf atau berdiam diri di masjid untuk muhasabah kepada Allah, untuk merenung atas semua amal perbuatannya yang dilakukan di dunia. Iktikaf di masjid ini adalah perbuatan sunnah yang sering dilakukan Nabi ketika di bulan Ramadan. Abu Hurairah itu juga melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan Nabi Muhammad. Tak kala beliau beriktikaf, dia mendapati seorang pemuda juga beriktikaf, tapi kondisinya sangat resah dan sedih. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, "Wahai sahabat, mengapa kamu bersedih?" Kemudian sahabat itu, "Kok tahu?" Kemudian dijawab Abu Hurairah, "Aku melihat kondisi secara fisikmu sangat susah." Kemudian pemuda itu menjelaskan permasalahan kehidupannya. Setelah menjelaskan sedikit, pemuda itu berencana untuk beriktikaf lagi. Kemudian Abu Hurairah, "Baik sahabat, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan berbincang-bincang di tempat lain." Kemudian pemuda itu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bukannya Anda itu senang melakukan iktikaf di masjid dan menunggu momen ini sangat lama sekali agar supaya bisa beriktikaf lama di masjid. Mengapa engkau gunakan untuk menyelesaikan permasalahanku?" Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Wahai sahabat, Nabi pernah mengatakan, kalau seseorang itu membantu temannya yang lagi kesusahan, itu lebih mulia daripada beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan." Dari cerita yang saya sampaikan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa orang yang bermanfaat kepada orang yang lain itu lebih utama dibandingkan orang yang beribadah kepada Allah dengan maksimal. Membantu sahabatnya yang dalam kesusahan itu dianjurkan, didahulukan. Nabi pernah mengatakan, "Khairun nas anfa'u linnas." Orang yang baik adalah orang yang paling bermanfaat di masyarakat sekitarnya. Jadi intinya, di samping dalam kehidupan kita itu membingkai kehidupan kita dengan amal ibadah kepada Allah dengan tekun, artinya sholat dan sebagainya, itu kita juga mempunyai sifat yang membantu teman kita yang lagi kesusahan, lagi tertimpa musibah, lagi mendapatkan permasalahan. Itu lebih harus diutamakan. Nabi bersabda dalam hadis Nabi yang sangat populer dan sangat sering kita dengarkan, "Khairun nas anfa'u linnas." Orang yang baik itu adalah orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat pada masyarakat sekitarnya.
Para pemirsa yang dirahmati Allah, di samping kita membingkai kehidupan kita dengan ibadah, kita juga mewajibkan diri kita untuk bermanfaat kepada orang yang lain. Jika kita sebagai anak, kita bisa membantu orang tua kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahannya. Jika kita sebagai teman, kita juga membantu teman-teman kita yang lagi kesusahan. Dan jika kita sebagai orang tua, tentunya kita juga membantu pada anak kita agar menjadi anak yang berhasil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak hanya sholat saja, tidak hanya berzikir saja, tidak hanya puasa saja, tapi kita harus bermanfaat kepada yang lain. Jika profesi kita sebagai dokter, kita harus menjadi dokter yang sangat membantu pasien-pasiennya agar sembuh dari permasalahan kesehatan yang dimilikinya. Jika kita sebagai seorang guru, tentunya tidak hanya menyampaikan ilmu, akan tapi juga menjadikan ilmu yang ada di siswa-siswanya itu bermanfaat dan berguna bagi dirinya. Tidak hanya ilmu agama saja yang saya maksud, adalah semua ilmu pelajaran pun menjadi amal ibadah kita jika kita sampaikan, jika bermanfaat bagi murid-murid kita. Tidak, kita harus menjadikan siswa kita berhasil menjadi anak yang bisa menggunakan ilmunya dengan maksimal. Jika kita sebagai murid, tentunya kita harus membantu teman-teman kita yang tidak bisa, yang kesulitan mendapatkan ilmunya. Kita saling bertukar pikiran untuk membantu menyelesaikan pelajaran-pelajarannya. Jika kita sebagai teman pada teman kita, kita juga harus mempunyai empati jika teman kita mendapatkan masalah-masalah kehidupannya. Itulah yang dilakukan seorang muslim. Tidak hanya membingkai dirinya dengan ibadah kepada Allah saja, tapi juga bermanfaat kepada orang yang lain. Kalau tidak seperti itu, maka bukan ciri seorang muslim yang baik. Maka kita harus menjadi orang yang bermanfaat kepada lingkungan kita, juga orang yang selalu taat beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.